Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Armanda, NIM E 2019-2414. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformulasi konsep tasawuf di dalam neosufisme. Di sini saya berasal dari kelompok 11. Di sini saya akan menerangkan beberapa aspek yang menjadi pokok pembahasan kita di dalam makalah dari kelompok 11. Beberapa poin diantaranya adalah neosufisme mencoba mengkombinasikan dua komponen atau dimensi di dalam ilmu tasawuf, di mana dimensi tersebut adalah dimensi eksoterik dan dimensi esoterik di dalam agama Islam, sehingga dikombinasikan di dalam bingkai pandangan yang aktif dan penganjuran sikap hidup di dalam mengambil bagian solusi dan manfaat, sehingga aspek-aspek di dalam kehidupan bermasyarakat dapat dioptimalkan secara maksimal. Maka dari itu, untuk menyempurnakan moral individu ke moral struktural sosial dengan melakukan gerakan perubahan. Nah, beberapa gerakan perubahan diantaranya adalah dari jiwa ke tubuh. Nah, di dalam jiwa yang sehat, maka di dalamnya juga ada yang tubuh yang kuat. Maka dari itu, fondasi yang paling utama adalah membentuk jiwa kita agar di mana tubuh kita mempunyai hal-hal yang menunjang kita di dalam ilmu melakukan optimalisasi di dalam bersosial, berakhlak tasawuf itu sendiri. Yang berikutnya adalah dari rohani ke jasmani, di mana kekuatan rohani dan jasmani akan saling mendukung apabila salah satu komponen tersebut sudah terdiri dari tiang yang kokoh. Berikutnya adalah etika individu dan etika sosial. Jika seseorang mempunyai etika, maka otomatis jiwa kesosialnya akan lebih tinggi daripada orang yang masih pondasi untuk individu dan sosialnya tidak ada. Yang berikutnya adalah meditasi dan tindakan terbuka. Yang kelima adalah isolasi ke gerakan sosial politik. Yang berikutnya adalah pasif ke aktif. Dan yang terakhir adalah dari kesatuan hayal ke persatuan realistis atau nyata. Jadi 7 hal tersebut merupakan langkah kita di dalam menyempurnakan moral individu ke moral struktur sosial, di mana ketika kita ingin melaksanakan atau mengoptimalkan akhlak tasawuf kita, maka kita harus menyampingkan kepentingan individu atau kepentingan pribadi. Maka dari itu kita bisa merasakan apa sih manfaat dari ilmu tasawuf terhadap diri kita sendiri, terutama dari reformulasi konsep tasawuf di dalam neosufisme itu sendiri, sehingga bisa menimbulkan rasa sosial kita terhadap masyarakat. Yang berikutnya adalah beberapa prinsip dari neosufisme berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran dan Al-Hadis merupakan pokok pegangan bagi umat Islam, dan tidak ada perdebatan di antara para ulama mengenai pegangan umat Islam yang pertama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang berikutnya adalah menjadikan Nabi Muhammad SAW dan generasi salafi sebagai panutan. Ketika kita ingin menerapkan apa yang menjadi ilmu kita, maka kita harus mempunyai panutan atau mempunyai contoh agar kita bisa mencontoh mereka. Semisal si A ingin menjadi seorang dermawan, maka dari hal itu si A harus mencontoh orang yang dermawan. Maka dari itu ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat kepada masyarakat sosial. Yang berikutnya adalah prinsip tawazun di dalam agama Islam. Ketiga prinsip itu kemudian ditopang oleh beberapa anomali di dalam tasawuf, merupakan sebagai bahan rekonstruksi. Kenapa? Agar yang pertama, hakikat substansi atau dimensi sosiologinya, ontologinya berhubungan 2 hal penting. Yang pertama adalah substansi. Jadi antara moralitas, pembentukan itu mempunyai satu hal yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua adalah sumber dari perolehnya atau berdasarkan aspek epistemologisnya. Jadi bagaimana kita untuk menekankan apa yang kita peroleh untuk mengaplikatifnya. Karena suatu ilmu tanpa praktek itu sama dengan kosong. Ya, yang ketiga adalah fungsi tasawuf sebagai aspek aksiologis, di mana menekankan kegunaan dan manfaat tasawuf harus berdasarkan apa yang menjadi ilmu kita.
Kita harus memfungsikan apa yang menjadi ilmu kita agar ilmu tasawuf yang kita punya dapat berguna kepada masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.